Dabur Al-Quran hari ini surat Al-A'raf, insya Allah dari ayat 156 sampai 159. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, jadi di ayat 156 ini merupakan doa Nabi Musa ya, karena Allah sudah berkenan ya mengampuni kesalahan ya Nabi Musa dan umatnya yang meminta ketika itu untuk melihat Allah langsung ya, sehingga mereka itu akhirnya kan dimatikan ya oleh kilat, sambaran seperti kilat begitu ya, karena mereka meminta melihat Allah, namun kemudian dihidupkan kembali. Nah, disitulah Allah ya menerima taubat mereka, dan akhirnya di sini Nabi Musa berdoa. Ini doa yang baik juga ya, kita ucapkan ya, kita berdoa di sini adalah meminta ya kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Jadi di sini Nabi Musa menyatakan kesungguhan ya bertobat. Maka Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya di sini Allah akan menetapkan rahmat ya kepada, di sini Allah jelaskan kembali ya, kepada orang-orang yang bertakwa, di mana ciri-cirinya diantaranya menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, jadi di sini rahmat Allah pada hakikatnya itu diberikan kepada semua, baik orang kafir maupun orang muslim ya. Tetapi rahmat yang khusus yang di sini yang tidak diberikan kepada semuanya, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat ya. Jadi kebaikan di dunia dan akhirat ini hanya khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita melihat kriteria bertakwa di sini Allah mensandingkan ya perintah zakat. Nah, karena pada hakikatnya ketakwaan itu tercermin ya dari akhlak, bukan hanya vertikal kepada Allah, namun juga horizontal ya kepada manusia. Artinya kita dalam bertakwa itu tidak cukup hanya baik ya diri sendiri saja, tidak peduli lingkungan sekitar, namun wujud ketakwaan itu tercermin dari kebaikan akhlak juga kepada orang lain ya, kepada manusia. Nah, makanya perintah zakat ini selalu disandingkan juga ya dengan perintah yang lain, yaitu di sini perintah beriman ya kepada ayat-ayat kami. Jadi tidak dikatakan baik ya kalau misalnya ibadahnya saja yang bagus vertikal kepada Allah, namun misalnya kepada sesama manusia dia tidak peduli, maka belum sempurna ya keimanan seseorang. Nah, sehingga wujud keimanan di sini bukan hanya vertikal namun juga secara horizontal ya, kepada manusia pun Allah memberikan ya syariat untuk berbuat baik, diantaranya dengan zakat itu. Maka itu salah satu ya yang akan memberikan kesejahteraan ya bagi seluruh masyarakat khususnya yang memerlukan. Nah, karena itu di zaman Khalifah Abu Bakar itu bahkan ya orang yang tidak mau berzakat itu kan diperangi ya, karena
wujud menolak ya perintah Allah itu, maka dalam Islam berat ya hukumnya, bahkan diperangi ya oleh Abu Bakar sampai dia menunaikan zakat. Nah, di sini tentunya kebaikan di dunia yang diminta itu meliputi banyak sekali ya, misalnya keistiqomahan dalam menuntut ilmu, kemudian keistiqomahan dalam beribadah ya, kekuatan iman, kebaikan akhlak. Nah, itulah macam-macam kebaikan ya, keberkahan dari rezeki dan seterusnya. Jadi arti kebaikan itu ketika semua yang kita lakukan di dunia ini bernilai keridaan Allah ya, yang akhirnya tercatat sebagai amal soleh yang akan mendatangkan rahmat Allah. Dan sebaliknya, kalau misalnya nikmat di dunia itu justru menjauhkan dari Allah ya, menjauhkan kita dari Allah, itu tanda-tanda tidak berkah. Nah, jadi kita tidak usah kadang iri ya melihat orang-orang yang maksiat, misalnya dikaruniai harta yang berlimpah, jabatan yang mungkin tinggi ya, tapi ketika mereka dengan harta, dengan jabatan tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, justru itu suatu istidrat ya, mudarat baginya. Nah, jadi tanda-tanda kebaikan di dunia yaitu tadi ketika apa yang Allah berikan berupa nikmat, baik nikmat sehat, nikmat umur ya, kemudian juga nikmat harta dan lain-lain, ini semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan kita terkhusus perlu waspadai ya nikmat sehat, nikmat usia ya. Jadi ketika kita sehat, ketika kita masih muda, masih kuat ya, ketika kita sudah istiqomah melakukan suatu amal soleh, misalnya waktu kita sehat kita senantiasa rutin sholat duha, rutin qiyamul lail, misalnya rutin berpuasa sunnah, atau rutin zikir. Maka ketika usia kita udah lanjut, misalnya udah bahkan mungkin pikun ya, sudah tidak bisa lagi melakukannya, maka Masya Allah ternyata Allah tetap mencatat pahala kita sebagaimana saat kita sehat, saat kita masih muda. Nah, karena itu jangan pernah kita sia-siakan kesempatan masa sehat, masa muda ya, masa luang. Kita lakukanlah amalan-amalan istiqomah, karena amalan itu terus akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah tidak mampu lagi melakukannya dikarenakan uzur, misalnya usia, mata sudah rabun, misalnya nggak bisa baca Quran seperti waktu muda, namun ternyata Allah tetap mencatatnya sebagai amal yang sama saat kita melakukannya masa muda. Nah, disinilah kebaikan ya dunia akhirat itu sangat luas sekali maknanya. Jadi doa yang terbaik ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sudah mencakup ya seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian di ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.
Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Qur'an, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Masya Allah, jadi walaupun di sini ya bercerita tentang Nabi Musa, tadi kemudian Allah menjelaskan ya bahwa Nabi Musa dan juga nantinya Nabi Isa ya, pengikut-pengikutnya itu sudah diberitahu tanda-tanda ya dan perintah untuk beriman kepada nabi yang umi. Nah, makanya di sini dikhususkan ya, nabi yang umi ini hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ciri-ciri yang sangat jelas ya. Jadi nabi itu memang sengaja ya Allah berikan kekhususan, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis supaya tidak ada supaya tidak ada lagi yang menyangkal ya bahwa nabi itu membuat sendiri Al-Qur'an ya. Karena nabi tidak bisa membaca dari kitab-kitab sebelumnya, tidak bisa menulis, sehingga membantah dengan telak ya anggapan bahwa Al-Qur'an itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Nah, maka di sini Allah menegaskan ya, umat-umat terdahulu itu harus mengikuti dan beriman kepada nabi yang umi, Nabi Muhammad, dengan ciri-ciri di sini Allah jelaskan ya, tidak bisa baca tulis. Kemudian di dalam Taurat dan Injil itu sudah sangat jelas ya bagaimana ciri-ciri akan adanya rasul terakhir ya, ciri-ciri Nabi Muhammad ini. Bahkan mereka itu mengenal ya ciri-ciri Nabi Muhammad ini lebih dari anak mereka sendiri karena cirinya sudah sangat jelas ya. Nah, di sini Allah jelaskan ciri-cirinya menyuruh berbuat yang ma'ruf. Nah, jadi Nabi Muhammad itu ajarannya selalu menyuruh kebaikan ya, mencegah dari yang mungkar. Jadi perintah-perintahnya itu luar biasa, sebenarnya sudah sangat jelas, mereka tahu ya yang diperintahkan itu kebaikan, yang dicegah itu adalah kemungkaran. Menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan yang buruk bagi mereka. Nah, jadi Islam itu sebenarnya luar biasa ya, ajaran yang membebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan sebelumnya. Karena ulah kaum Yahudi ya maupun Nasrani itu kan banyak sekali ya yang akhirnya mengakibatkan makanan yang dihalalkan itu dulunya diharamkan. Nah, maka di sini Rasulullah ini kembali ya menghalalkan banyak sekali yang akhirnya dihalalkan ya, yang dahulunya dilarang. Seperti di sini yang buruk ya, zaman dulu Nabi Musa ya, umatnya ketika mau bertobat itu kan harus bunuh diri baru tobatnya diterima. Itu kan berat sekali ya Bu ya ajarannya ya. Nah, maka di dalam Islam itu dihapuskan. Nah, Masya Allah, jadi bertobat hanya dengan tekad yang sungguh-sungguh ya, niat yang ikhlas, kemudian dibuktikan dengan sungguh-sungguh meninggalkan ya perbuatan terdahulu, taubatan nasuha, maka Allah sudah menghapuskan ya dosa-dosanya. Nah, jadi betapa ajaran Islam itu sangat mudah dan menolong artinya ya, karena ajaran sebelumnya itu berat. Jadi kalau di zaman ajaran sebelumnya di Taurat itu ya, ketika misalnya tangan mencuri, maka tangan itu harus dipotong ya. Misalnya mata berbuat maksiat, matanya harus dicongkel. Itu kan berat sekali ya caranya untuk menebus dosa-dosa kesalahan ya. Nah, maka termasuk baju, misalnya kena najis, maka bajunya harus digunting. Nah, kalau dalam Islam kan cukup dibersihkan. Kalaupun najis mughalazah, misalnya najis besar, maka itu dengan tanah ya kan ya 7 kali dan seterusnya. Jadi tidak harus dipotong, dibuang ya. Maka Islam itu luar biasa, sebenarnya sudah ajaran yang harusnya disambut dengan gembira, karena semua ajarannya tidak ada yang sulit ya, semuanya sudah Allah mudahkan. Nah, kita ingat di zaman Nabi Musa, sholat itu 50 kali sehari semalam ya. Nah, kita sudah sangat mudah, cuman 5 kali ya. Kalau 50 kali hampir-hampir kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, bentar azan sholat, bentar azan sholat. Sehari semalam 50 waktu ya. Nah, karena itu di sini Allah jelaskan bagaimana harusnya menjadi kabar gembira ya. Namun syaratnya ya, ketika umat Nasrani maupun Yahudi ini ya, ketika mereka masih hidup dan bertemu dengan Rasulullah, maka mereka wajib untuk beriman. Nah, kecuali mereka sudah meninggal sebelum kerasulan Nabi Muhammad, maka mereka tetap ya pada ajaran terdahulu. Nah, karena itu tidak ada ceritanya kalau sekarang Yahudi Nasrani mengaku bisa masuk surga ya, karena sudah Allah hapus ya ajaran sebelumnya.
dan mereka wajib beriman kalau mau mendapatkan keberuntungan, mau mendapatkan janji Allah tadi berupa surganya itu hanya bisa dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini merupakan jawaban telak ya, bahwa agama yang diridai Allah itu hanya Islam. Sementara agama-agama sebelumnya itu hanya berlaku pada waktu tertentu, pada umat tertentu. Nah, sementara Islam ini berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nah, di sini ini jawaban yang sangat tegas ya, bahwa yang Allah ridhoi hanya Islam ya. Nah, di sini tadi ciri-cirinya kemudian Allah jelaskan, menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan yang buruk bagi mereka, membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, ajaran-ajaran yang berat tadi sudah dihapuskan. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya. Nah, jadi syaratnya nih kalau kita mau termasuk ya golongan yang beruntung, di sini Allah tegaskan syaratnya harus beriman ya kepada Rasulullah SAW, memuliakannya. Jadi kita dilarang keras ya untuk melakukan tindakan yang melecehkan Nabi Muhammad ya. Justru kita juga kalau ada orang melecehkan kita harus marah ya. Tidak bisa kita berdiam diri karena ada perintah di sini untuk memuliakan Rasulullah, termasuk juga keturunannya ya. Jadi sangat dimuliakan ya, orang-orang turunan Habib-Habib itu kita tidak boleh ya menzalimi mereka. Justru kita harus memuliakan, karena ini perintah memuliakan ini bukan hanya kepada Rasulullah ya, tapi juga kepada turunan beliau ya, yang dimana di situ ada darah beliau ya. Kita wajib juga untuk memuliakan mereka ya. Nah, di sini menolongnya. Nah, kita diperintahkan untuk menolong Rasulullah ya, artinya kita menolong agama ini untuk terus ya bisa sampai umat akhir zaman itu bisa merasakan Islam, bisa mengenal Islam. Karena itulah tujuannya dari Allah menurunkan ya Al-Quran beserta hadis ini supaya seluruh umat manusia itu nanti selamat kembali ke kampung halaman, yaitu surga. Nah, bagaimana bisa selamat? Tentunya Islam ini harus sampai kepada seluruh umat manusia. Nah, kita harus terus menghidupkan ya ajaran Islam ini, dakwah Islam ini sampai akhir hayat kita. Kita terus akan memperjuangkan supaya anak cucu kita juga bisa mengenal Islam ya, bisa beriman, berislam dengan secara kafah, bisa memahami Islam dengan sempurna. Nah, mengikuti cahaya yang terang. Jadi sudah sangat jelas Islam inilah ibarat cahaya yang akan terus menuntun kita supaya kita selamat ya dalam kegelapan kehidupan ini. Hidup ini ibarat berada di hutan ya, banyak sekali jurang, kemudian duri-duri, banyak sekali tantangan, ujian. Namun ketika kita berpegang teguh ya kepada tali agama Allah ini, kita senantiasa di dalam petunjuk, dituntun ya dengan cahaya sehingga kita tidak tersesat. Nah, di sini Al-Qur'an inilah ya yang dijamin 100% benar. Jadi tidak ada ceritanya ya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu yang bertentangan ya, tidak ada yang invalid ya, semua itu terjamin dari Allah langsung. Tidak ada satupun yang bisa mengubah ya isi Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa mencampur tangan ya dalam kalam Allah ini, benar-benar murni 100% langsung dari Allah, Masya Allah. Jadi tidak ada kitab di dunia ini yang dijamin ya sebagaimana Al-Qur'an. Sehingga banyak kalau kita lihat ya mu'alaf itu akhirnya mereka mendapat hidayah ya, karena mereka melihat sendiri ya bahwa di kitab-kitab sebelumnya itu sudah banyak campur tangan manusia ya, sehingga tidak murni lagi ajarannya, sehingga banyak yang sesat. Namun Al-Qur'an inilah yang 100% informasinya itu benar, karena Allah sendiri yang menjaganya. Dan tidak ada ya kitab yang dihafal oleh jutaan bahkan lebih manusia ya selain Al-Qur'an. Nah, itulah bentuk penjagaan Allah, diantaranya masih banyaknya orang-orang yang dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini jaminan kalau kita, ini sebab akibat ya yang sudah berdasarkan nama Allah ya Al-Hakam, yang memutuskan. Allah sudah memutuskan bahwa sebab dari kebahagiaan, nah kalau kita mau bahagia itu sebabnya adalah dengan ketaatan, tidak ada yang lain. Nah, sebaliknya kesengsaraan itu sebabnya adalah
kemaksiatan maupun kemusyrikan ya. Dosa-dosa itulah yang menyebabkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi dengan kita yakin sifat Allah ya yang maha adil tersebut, maha memutuskan, dan keputusan Allah itu tidak berubah. Siapa yang sungguh-sungguh bertakwa, beriman, beramal soleh, pasti keberuntungan, bahkan bukan hanya di dunia ya, tapi di akhirat. Nah, jadi kita harus kuat-kuat ya meyakini ajaran ini, berpegang teguh, jangan pernah kita berpaling. Karena janji Allah seburuk-buruknya ya, semaksiat-maksiatnya istilahnya umat Rasulullah ya, ketika dia masih beriman, maka pada akhirnya dia tetap akan masuk surga. Selama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dipegang teguh sampai akhir hayat, maka dengan telaga Kausar nantinya ya akan dimandikan di situ. Setelah dosanya diazab ya, disiksa habis sudah dosanya, maka nanti akan mandi di telaga Kausar dan masuk surga. Nah, itulah yang membuat Rasulullah tersenyum ya. Itu kekhususan ya umat Rasulullah, selama iman itu masih dipegang teguh. Nah, itulah tugas kita ya, bagaimana menjaga iman Islam ini, nikmat yang paling besar inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita dipalingkan oleh kesibukan dunia. Karena hati kita itu ya ibarat dua kutub utara selatan ya. Ketika kita dominan mencintai dunia, maka otomatis kita akan terpalingkan dari akhirat. Dan sebaliknya, ketika kita dominan mencintai akhirat, tapi justru kebalikannya, kata Allah, dunia itu akan ikut. Nah, karena itu kita harus berdoa senantiasa kepada Allah ya untuk dikuatkan istiqomah dalam keimanan, keislaman. Jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia ini, karena dunia itu semakin dituruti ya, ibarat minum air laut itu tidak pernah akan puas. Nah, tidak pernah akan merasa cukup. Maka orang-orang yang kaya itu menurut Islam adalah yang kaya hatinya. Artinya hatinya itu bisa bersifat qanaah dan sabar. Qanaah itu artinya dia merasa cukup dengan apa yang ada ya. Tidak selalu ikhlas ridho dengan yang berapapun yang Allah berikan. Nah, dia selalu bersyukur walaupun sedikit, banyak, senantiasa syukurnya sama. Sedikit pun dia tidak ada mengeluh, tidak ada menggerutu ya, tidak ada protes dengan apa yang Allah berikan. Itulah kekayaan sejati. Ketika hati itu qanaah, menerima dengan ridho, dengan ikhlas semua takdir Allah, dan juga bersabar dengan segala ketetapan Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian di ayat 158 di sini kita lihat lanjutannya. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an lazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Nah, kemudian di ayat 158 ini Allah lebih mengumumkan lagi ya seruan untuk berislam ini kepada seluruh manusia. Nah, tadi memang terkhusus ya kepada ahli kitab ya yang merasa dia itu benar. Nah, karena banyak ya mereka itu tetap ngotot ya untuk beriman ya kepada Injil, Taurat. Nah, karena mereka menganggap itu agama samawi ya, agama dari Allah. Namun di sini Allah bantah ya bahwa agama itu sudah dimansuh ya, karena hanya berlaku pada waktu Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup ya, dan hanya untuk kaum yang hidup pada saat itu. Nah, kemudian di sini Allah menegaskan, wahai manusia, Rasulullah ini diutus Allah untuk semuanya. Nah, tidak terkhusus hanya orang Nasrani dan Yahudi, tapi seluruh umat manusia.
Artinya seluruh ya manusia di bumi ini yang berlaku sekarang hanya Islam ini ya, Al-Qur'an sebagai pedoman dan sunnah Rasul ini sebagai petunjuk yang menjadi landasan hukum ya dalam berislam. Nah, maka di sini sudah tidak ada keraguan bagi kita karena Allah sendiri yang menjamin bahwa Rasulullah ini diutus untuk kamu semua, kata Allah di ayat 158. Kemudian Allah tegaskan, Allah ini adalah Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Nah, Allah tegaskan bahwa seluruh alam ini kepunyaan Allah. Nah, coba kita ini kan hanya hidup ya ibaratnya kita menumpang ya, diberikan segala macam oleh Allah ya. Allah hanya memerintahkan sedikit saja ya, beribadah yang ringan-ringan sebenarnya dibandingkan umat terdahulu. Nah, maka betapa zalim ya kalau kita sudah diberikan segala fasilitas namun kita tidak tahu terima kasih ya. Nah, disinilah bentuk syukur kita, terima kasih kita ya, sudah terpilih menjadi manusia, karena manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, bahkan derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat ya ketika dia sungguh-sungguh beriman dan bertakwa. Karena itu malaikat pun disuruh memuliakan manusia ya, memuliakan Nabi Adam ya, karena ketika manusia itu sungguh-sungguh menggunakan akalnya ya untuk berpikir ya, ulul albab, memikirkan ciptaan Allah, menggunakan segala potensi yang diberikan Allah ini untuk beribadah, maka kedudukannya bisa lebih tinggi bahkan dari malaikat sekalipun. Nah, di sini Allah tegaskan kembali, Allah lah yang memiliki ya rububiyah, yaitu yang Rob ya, yang menciptakan langit dan bumi, sehingga tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah, Allah itu sudah sangat jelas ya kriteria Tuhan yang berhak disembah di dalam Al-Ikhlas. Tuhan itu esa, tidak mungkin dia mempunyai anak ya, tidak mungkin dia juga beranak atau diperanakan, karena dia kekuasaannya mutlak ya. Nah, tidak ada yang bisa menandingi istilahnya ya. Nah, maka di sini di Al-Ikhlas itu sudah sangat jelas ciri yang selain dari ciri-ciri yang 4 itu ya di Al-Ikhlas, maka batil ya, tidak ada Tuhan ya selain Allah. Nah, yang menghidupkan ya, yang mematikan, maka berimanlah, kata Allah, kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sudah sangat jelas di sini kita diperintahkan hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasul-Nya yang dimaksud yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Kemudian kita disuruh mengikuti dia agar kamu mendapat petunjuk. Nah, jadi kalau kita mengikuti Rasul ya, apa yang dibawa Rasul itulah sudah keimanan yang sempurna. Tidak perlu kita pakai yang lain-lain ya, sudah cukup Al-Qur'an dan sunnah Rasul itu sebagai pedoman. Nah, tidak perlu kita pakai kitab-kitab yang lain lagi. Kitab yang lain itu cukup hanya kita imani saja. Namun untuk petunjuk dalam kehidupan, Allah sudah mencukupkan dengan Al-Qur'an dan sunnah inilah yang akan dijamin selamat serta sempurna. Nah, kemudian di ayat terakhir, di ayat 159, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil, menjalankan keadilan. Nah, artinya di sini tidak semua ya Bani Israel itu jahat. Jadi ada juga sebagian yang menerima seruan Allah. Di antaranya Nabi Musa dan pengikutnya yang tetap beriman. Nah, jadi tidak semuanya juga ya, artinya tersesat. Ada juga yang akhirnya dia menerima dakwah Rasul. Nah, kalau di Madinah dulu ada Abdullah bin Salam ya, dia itu seorang Yahudi yang kemudian dia mengimani Islam. Nah, kemudian mendakwahkan. Nah, jadi di sini Allah tidak melihat ya latar belakang kita ya, mau sebelumnya Yahudi, mau Nasrani, mau dia kafir atau mau dia Cina, mau apapun, kalau dia beriman maka dia mulia. Nah, jadi Allah tidak membeda-bedakan ya asal usul sebelumnya. Jadi ada juga di kalangan orang-orang kafir yang akhirnya dia menyambut ya seruan Islam, yang akhirnya beriman. Nah, jadi di sini Islam itu luar biasa ya, menyamakan seluruh manusia, mau kulit hitam, mau kulit putih, kedudukannya itu hanya berdasarkan ketakwaan. Nah, maka dari itu
Bilal itu ya salah satu yang sangat dimuliakan ya, muazin Rasulullah ya, dari budak ya, kemudian berkulit hitam, namun karena keimanannya yang luar biasa, bahkan dia duluan ya sampai terompahnya sudah ada di surga. Saat Nabi Isra Mi'raj itu sudah mendengar langkah kaki Bilal, karena ternyata Bilal ini punya amalan istiqomah ya, yang sepanjang hidupnya dia terus lakukan, yaitu tidak pernah batal wudunya. Setiap batal wudu dia berwudu lagi, dan setiap wudu dia sholat sunnah. Masya Allah, setiap selesai wudu sholat sunnah. Kita bayangkan banyak sekali berarti Bilal ini sholatnya ya, karena setiap batal wudu sholat sunnah. Itulah ternyata yang spesial ya, amalan Bilal ini yang tidak dimiliki yang lainnya, sampai Rasulullah tersenyum ya. Langkah kakinya, terompahnya sudah ada di surga itu ya, ciri-ciri dia dijamin ya masuk surga. Padahal dia sangat dihinakan ya oleh majikannya dulu sebelum ini ya, saat dia di Mekah itu kan dianggap hina kayak karena budak disiksa. Namun Islam inilah yang akhirnya memuliakan dia ya, sampai Rasulullah itu ketika memanggil sahabat itu bukan berdasarkan yang paling kaya, tapi Rasulullah tahu ya yang paling dekat dengan Allah. Nah, bahkan Bilal itu dipanggil dalam urutan-urutan awal ya ketika Nabi memanggil sahabat itu, sampai sahabat yang lain itu rasanya iri ya, Masya Allah. Luar biasa ya kedudukan Bilal ya. Jadi ketika berislam itu yang Allah pandang hanya hati-hatinya, apa yang ada di dalam kalbunya. Apakah benar keimanannya? Allah Maha tahu ya apa yang ada di hati kita. Apakah benar ikhlas? Apakah benar dia beriman hanya karena mengharap ridha Allah? Karena itu tidak ada main-main ya, tidak ada ceritanya hanya di mulut. Nah, jadi banyak kadang orang mengaku Islam ya, tapi di balik itu ternyata ada ya kaum orientalis ya, dia hanya Islam di mulut tapi dia munafik ya, sebenarnya dia justru menghancurkan Islam. Inilah kita hati-hati ya. Maka orang-orang yang tentunya dijamin ya, itu orang-orang yang sudah meninggal, yang dia berakhir husnul khatimah, itulah yang bisa kita nyatakan ya sebagai teladan ya. Kalau masih hidup itu memang sangat rentan ya, bisa saja orang itu berubah ya. Maka di sini jaminan terbaik sebagai uswatun hasanah itu adalah Rasulullah ya, beserta para sahabat yang sudah jelas-jelas mereka dijamin masuk surga. Walau alam bisawab, demikian materi kita pada hari ini. Masih ada waktu beberapa menit, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ibu-ibu.